pressure-nya mungkin, Ya. ketegangannya mungkin, intensitasnya. Tekanannya yang sangat-sangat Tekanannya. tinggi. Oke, yang penting jangan sampai melepas keunggulan yang sempat Ini sebenarnya- didapetin di early game. Ini sebenarnya Dewa juga dalam tekanan kan mereka. Ini satu-satunya tim yang di leg pertama yang menjadi lawan dari RRQ gitu. Iya. Mereka yang terakhir nih. Mereka yang terakhir. Apakah mereka akan bisa memberikan tren yang sama seperti tim-tim yang lain atau malah bocor di mereka? Ini dia makanya kita menuju game yang kedua. Karena udah ada banning phase yang cukup berbeda. Ada Fanny, Freya, Eevee di ban. Lalu kalau kita ngomongin Harley, Chip ditutup. Dan Marcel juga ditutup oleh Dewa. Mereka Soalnya- sedang mau berhadapan sama Marcel. Ditawarin ya, RRQ ban Eve, mereka mau ngambil Jusin. Harusnya. Ya. Ada Jushin, jawabannya mungkin kalau buat sekarang ada Kalea juga dari Dewa. Mereka bisa bermain dengan metode pick off. Tapi kalau emang mereka lepaskan berarti pertimbangannya adalah beberapa hero yang kayak Guinevere contohnya. Karena Guinevere ini juga beberapa kali diambil sama Dolin. Iya. Jadi salah satu hero pegangan ya untuk Dolin juga. Dan langsung diambil beserta dengan Parsha. Wah, Parsha dari Okta ya. ini kombinasinya jahat lagi nih. Ya, tipe burst. Karena mungkin dengan adanya Spatial Migration, tangkap satu, nanti ada Feather Air Strike untuk cover ke belakangnya. Iya. Itu nggak bakal ada bisa backup untuk siapapun yang ketangkap sama Dolin. Bang, Parsha item pertamanya apa bang? Pakai nanya Skypierce lah. Hah? Nanya ke orang yang salah berarti kayak gitu. Coba merasuki orang-orang. Jangan lu, jangan dibawa kesesatan bersama lu. Jatuhnya Ul, ini minta arah sama orang yang hilang arah. Iya, itu cinta arahan orang. Lung, disesatin lagi nih mah. Kayak Kalea dan juga Poveus. Oke, Gak mau ada combo ini ya, Kalea Parsha ya. ini Kalea. Terkapar. Kalea berarti akan bermain dengan metode pick off. Knock up airborne juga banyak. Ya. Provius juga ada punya satu lagi knock up airborne. Sementara kalau kita ngomongin Parsha sedikit nih ya. Parsha yang sempat di pick oleh Dewa itu memiliki 4 kali pick dengan 75% win rate Oke, by Okta. Jadi dia baru mengalami 1 kali kekalahan dari 4 match total dia. Dan pertanyaannya adalah, apakah ini akan menjadi draft early game yang cenderung berbeda? Karena udah ada 3 efek knock up airborne. Tapi ternyata Guinevere, Arlott masih lepas lah. dibawakan. Ini dia combo yang paling sering muncul dari Dewa. iya kalau gak Fredrin Arlott biasanya kita lihat ya. Ya, Ini Gwyn Arlott. Gwyn Ya walaupun Arlott. sebenarnya Arlott dengan Vengeance yang bisa adanya trigger dash ability, ini juga kan ngebantu untuk Poveus ya, bisa bergerak-gerak. benar. Itu udah pasti kayak Poviusnya bakal semakin lebih sering untuk mengeluarkan efek shield. Ya, Tapi balik lagi, kalau misalkan dalam keadaan di mana Arlottnya bisa sampai belakang, itu yang bakal mengancam tentunya. oke, itu Tapi kalau dia. dilihat dari line up-nya RRQ, minimal harusnya dengan Kalea Chushin, mereka ini ada potensial untuk initiate duluan. Oke, Mereka punya metode pick off, Karinya di ban, Beatrix kah? Beatrix Kalea kah? Beatrix Kalea bisa. Iya. Mumpung Beatrixnya juga lagi dapetin adjustment yang paling bagus menurutku, di mana ada dapetin spell fam ketika dia memiliki efek lifesteal. Ada RRQ Sena ya, ada Res, Halo, ada Res. Rexlona, ada Zunes Halo, Zunes. juga, halo. Halo, Rexlona. Ada Shen juga. Halo, Shen. Semua nih, kurang satu berarti ya. Oh ada, ini. Gohan, gue inget namanya. Ganti nama dia. Iya. Saya mau nyari Viel, tapi Viel lagi RKK pasti. Ya, Iya, RKK. iya. ya lagi jalan-jalan dulu ya. Iya, lagi keliling Mau kota, menghampiri ini, Benar. kingdom-kingdom yang ada di Pasti. luar kota. Tapi band terakhir dari Dewa United, akankah Beatrix Beatrix. atau Granger bisa di outrange ya? Wah, banyak sih sebenarnya kalau kita ngomongin combo ya, tapi Moskov yang bakal mereka ban. Karena Dewa berarti beranggapan kalau misalkan RRQ bakal bawain tank jungle, lalu mereka akan bermain dengan metode late game lagi. Ya, Fredrin mungkin ya. Ya. Nah, karena kan roamernya bukan tipikal yang badan banget nih. Mhm. Lebih ke support pick off aja. Dan band terakhir dari RRQ Hoshi. Hero-nya Mungkin Cici kalau emang mereka mau main Fredrin. iya atau maybe-nya juga nih dipersempit aja. Tuh, maybe ya. Iya, hero-hero Purify lagi mungkin. Kalau ngomongin Hero Purify ya masih ada Cloud sebenarnya. Harit juga masih ada loh. Harit boleh di ban. Tapi ingat kalau Harit magic semua. Buat Dewa. Dia ada Iya. Guinevere, ada Parsha. Cuma Arlott yang physical. Kayak harus main early game banget, dikasih Radiant Armor, itu kayak pasti bakal langsung runtuh semuanya. Hylos di ban, menghilangkan Nah. efek-efek badan. Ada Kimura juga, halo Kimura. Iya, dan Kak Anissa ya, halo. Starboy katanya. Kimura Iya. nih. Iya. Starboy BSD. Serius, banyak di komentar. Iya, heeh. Banyak klip-klipnya Enggak, juga tapi gue lewat. paling suka dia kalau udah cosplay terakhir, cosplay Mikasa gue lihat ya. Wis, gokil ya.
sangat bertalenta sekali. Yang tentunya buat sekarang Harith, Guinevere, Farsha, Harith. Ya, walaupun Tiga sebenarnya magicnya lumayan banyak, cuman seenggaknya masih ada yang bisa hit Hit turret. to red. Iya. Dan jangan lupa ya, mereka kalau ngomongin soal late game ini, jaminan late game-nya ada di Harith. Ya, Tapi mereka juga harus jaga-jaga posisi. Kalau emang Harith-nya open duluan, wah Harith-nya pasti bakal ditarget duluan juga. Purify bisa ke-trigger, ada Kalea, ada Povius, dan ada Chushin juga yang bisa mengganggu. alright. Banyak banget efek sisi yang bisa mengganggu Harith, tapi ingat, Harith dengan Starlium, dengan Zaman Force, efek slow berkelanjutan 40%, ini juga bisa mengganggu frontline yang jalan kaki. Oke, tapi dua pick terakhir adalah Granger is back untuk Power Super dari Super Toy, Toy, yes, ya. dan juga Yesun Shin. Wow, lumayan ini ya, Ya bermain dengan damage yang pasti sepertinya. glass cannon ya. Ya gelas kanan banget, karena emang mereka ingin bermain dengan metode pick off. Jadi jangan sampai Tsunami Slam-nya ini sia-sia. Jadi mereka harus memaksimalkan damage yang mereka punya. Dan besar kemungkinan kalau kita ngomongin Granger, ada Sky Pierce di sana, dia akan menjadi salah satu alasan untuk eksekusi damage dari Tsunami Slam-nya Kalea. Oke, ini last pick untuk Rom. Khalid lagi kah? Atau Gatot buat bisa react nantinya? Atau Counter jangan-jangan initiate? dikagetin pakai Hellcard di sini. Waduh, ini targetnya banyak sih. Ada Granger, ada Yesun Shin Ya, juga. ada Guinevere Arlott soalnya, Guinevere Arlott udah pasti bakal combo. Balas Open- glass cannon ya. Iya, open map juga sama-sama bisa dijalankan oleh Guinevere dan juga Arlott karena Guinevere dari Dolin kan fleksibel banget untuk build-nya, tapi ternyata Khalid Tetap kali. tetap dengan hero badan di depan minimal bisa memberikan efek stun atau bahkan menutup ketika kaliannya mencoba untuk Tsunami Slam. Alright, alright. Tapi ini match point ya untuk Dewa United. Akan seperti apa lagi keseruannya. Tapi ya untuk para anak Dewa dan juga Kingdom, kalau aku bilang MPL Indonesia Season 17, tolong sambut dengan We Own This ya. Oke, kita cek dulu semangatnya MPL Indonesia Season 17. Itu dia. Hei, masih semangat tuh Kingdom tuh. Itu penting soalnya lagi timnya lagi tertinggal nih, butuh lebih banyak support tentunya. Itu dia. Support ketika sedang berada di bawah itu lebih penting. Kalau menang ya bahagia. Tadi kan kalau kata super fansnya kan ketika di videonya. Dan itu yang akan kita lihat. Match point buat Dewa. Akankah dipaksa untuk game yang ketiga karena RRQ punya glass cannon. Metode pick off yang akan mereka jalankan. Alright, kembali lagi early game yang akan kita saksikan terlebih dahulu untuk RRQ Hoshi. Akankah mampu bisa memegang atau justru agresivitas antara Khalid dan juga Farsha ini akan lebih bisa memberikan pressure. Iya. Oke. Super Toy di awal memberikan bantuan dulu ya. Cicil ya. Rhapsody ke area purple buff agar mempercepat juga pattern yang nanti dibawakan sama Super Ken. Dan kilas balik kalau kita ngomongin soal Super Toy dengan Granger, ini merupakan salah satu hero power yang paling sering muncul pada eranya. Super Toy ya, tembak-tembak toy kan ya. Iya. Dulu sampai sering banget digaungkan. Tapi udah mulai terlihat adanya penguasaan di area Little Wanderer diamankan oleh RRQ. Emblem Marksman. Itu dia Super Ken dengan 10% adaptive penetration. Tentu nanti di mid game, late game-nya akan lebih berasa ketika dia udah punya Malefic Roar, punya Hunter juga. Penetrationnya akan semakin lebih dalam, apalagi kalau targetnya juga punya physical defense. Akan lebih mudah untuk bisa menghancurkan physical defense tersebut. Oke, untuk sekarang masih terlihat tidak terlalu agresif satu sama lain ya. Tapi ini pertemuan yang sama lagi nih, match up antara Arlott dan juga Povius dari kedua belah EXP laner Bang Abi. Ya diadu lagi ya, cuma ya kayak biasa teman-teman mungkin masih terlalu safe juga untuk para XP lanernya. Karena emang sama-sama rely sekali dengan adanya ult, dengan Final Slice, Infernal Burst. Di mau nggak mau harus bermain lebih safe dulu dan dibantu sama Super Ken. Dengan tujuan biar nggak kena freeze dari Kin. Ya, Tapi ternyata tetap di freeze kah? Oh enggak. Kin clear cepet kayaknya, menyisakan minimal 1 gerobak. oke, siapa yang nginjak level 4 duluan untuk kedua belah EXP laner. Ngebantuin lagi dari setup netral objektif yang sesaat lagi akan muncul, tapi Mueza akan mencari informasi. Di zoning. Biar scavengernya free untuk Nah, Dolin. Kenapa takut-takutan gitu? Jadi, Gue selalu ban Guinevere di rank. Ini loh yang gue khawatirkan. Dari Sebagai tadi migration game ya. 1. Iya. Karena tertangkap sedikit udah pasti bakal langsung di instant kill. Oke, dan sekarang masih sneaky peeky. Udah mulai tertangkap Mueza. Gangguan dari Chushin ini yang makan batu. Yap. Dan itu dia apa yang akan terjadi. Final Requiem dikeluarkan, tapi Super dan Day menghilang dengan sangat cepat. Bahkan Nidok pun lejap seketika. Yeskiel menjadi orang terdepan. Namun untuk sekarang Mueza akankah mencari celah guna untuk bisa mendekat lagi ke area Deltarton itu sendiri. Wow! Dolin!
berhasil mendapatkan. Oh no. Wow, dan mereka menghancurkan siapapun player dari RRQ. Oke, Super Dan yang di-react dengan bantuan Field Requiem. Feeder Ice Flag dari arah belakang. Dan Dewa United mendapatkan yang mereka inginkan. Early game, point kill, objektif. Semuanya. Wow. Dan Dolin level Wow. 5 tadi ketika Battle Retribution langsung mendapatkan level yang ke-6 sekarang. Ini berkat dari Scavenger Crab di area XP. Ini benar-benar langsung mendapatkan level yang leading banget. Berbeda 2 level dengan Super Ken. Sekarang Oh, shit. keuntungannya 1.500 untuk Dewa. Bahkan mendapatkan Lito Wonder. On the way level 7. Feather Air Strike. Oke. Iya. Poke damage. Memaksa minimal mungkin untuk battle spellnya. Harus build up dari early lagi RRQ yang kehilangan tempo mereka. Ya dan apalagi persyaratan untuk kayak membawakan Yisun Shin juga ya. Early snowball. Dan sekarang udah mulai berhasil untuk ditutup hal tersebut untuk Dewa United. Kombinasi yang mereka bawakan, itu dia jawaban kenapa Varsha menjadi prioritas yang bisa menyambut siapapun yang diinisiasikan di depan, Bang Abe. Ya, ada Granger, mungkin ada Super Ken juga di sini. Ya. Dan Shin yang nanti bakal jadi target dari Feather Air Strike. Atau mungkin sambutan juga seperti yang Aul bilang tadi dengan adanya Valder Koyam. Oke, dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player berhasil. Satu tambahan poin kill lagi untuk Dewa. Ya, Idok yang nggak sempat juga react dengan flicker untuk kabur ya. Harus hilang. Karena typically Wah. ya Kalea bukan frontliner pasti kan. Jadi Rontok ini. makanya langsung bisa di burst down dengan atasnya full plating harusnya. Full plating kayaknya. Oke. Dimakan sama Dolin dan juga Maybe. Wah, Bahkan financial dihancurkan. freedom. Iya dihancurkan. Ini benar-benar langsung di zoning juga sama Maybe. Pasca mereka mendapatkan point kill terhadap Idok untuk kedua poin dari Idoknya. Dan Wah. mendapatkan turret, otomatis ini akan menjadi sinyal Dewa mau fight berlima di area turtle. 4.30. Turret hilang ya. Ya, di bawah menit 5 ya, full plating. Cair ini mah udah. Oke, first item priority Super Toy udah selesai juga dengan Sky Pierce-nya yang harusnya akan bisa bantu team fight. Cuman ya lane-nya lagi harus di-manage dulu. Oke, dan sekarang coba lihat Maybe pergerakannya. Uh-oh. Begitu mengerikan. Hampir saya tadi bisa mendapatkan ke arah satu player, tapi setidaknya itu bisa membuat sebuah barricade. Dan turtle yang kedua tetap menjadi milik Dolin dan Dewa. Ya, yang ternyata maybe dalam keadaan yang lebih unggul, lebih rajin. Oh, Oke, ada sebuah pergerakan lagi yang dilakukan. Begitu baik sinergi dari Dewa. wah ini agresifnya nggak diturunin loh. Temponya dipegang kendali sama Dewa United dan invite purple buff juga berhasil dilakukan. Mereka nggak mau membiarkan Super Ken mengejar level dari Dolin. Dan sekarang Super Dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan satu minimal dari turretnya. Trade agar fair, tapi kan Oke. catch pulang. Dan sekarang final slash ya. Mengagalkan kepulangan dari Super Dan dikeroyok oleh dua player sekaligus. Round 1, round 2. Kukira P1, ternyata bawa kawan. 2 kali. 2 kali ya, Dua selalu kali. kena prank ya dia di situ ya. Oke, tapi ya itu memang berkat juga rotasi yang cepat dari Dewa United. Ya setidaknya untuk Super Dan udah berupaya ya dapetin outer turret, ngedorong lagi mencari pertukaran. Cuman sekarang di menit kelima perbedaan 3.300, ini akan sangat terasa untuk RRQ loh. Oke, sementara ada satu bantingan dilakukan, tapi Purify bekerja. Maka sekarang sahabat Uh-oh. Force membalikkan keadaan. Final requirement di depan berbeda, walaupun Dolina sekarang langsung menghilang, tapi setidaknya di area mid coba lihat. Ada pergerakan begitu mengerikan dilakukan oleh pemain dari Dewa. Tapi satu pit turretnya belum dihancurkan sejauh ini, agar mereka berusaha Dan. bisa menghilangkan ke arah hal tersebut. Super Dan dia lejap, outer turret pitnya lejap. Mereka mendapatkan keuntungan yang berlimpah 4.500. Wah diacak-acak sih. 1.600, 700, 800 naik terus. Bahkan menjadi satu sosok backliner itu bukan tempat yang berarti aman. Ya, karena tadi Super Toy yang kena target kan. Iya. Dengan adanya Spatial Migration dan juga Valtry Koyam langsung dipunish. Walaupun tadi mungkin Super Dan berusaha banget untuk melakukan defense di area mid. Tapi ternyata langsung dihajar balik sama Dewa. Mueza pun gak tumbang tadi. Sehingga membuat keuntungan semakin beralih ke kubu dari Dewa. Gold semakin swing ke arah Dewa. 4.000 keuntungan mereka, turtle terbuka. Perfect turtle kah buat sekarang? Karena terlihat dari setupnya RRQ mereka kayaknya melepaskan di bagian top lane. Mereka fokus di area bottom lane. Buset dah semena-mena begini pergerakan dari Dewa. Dan Super Ken berhasil langsung diamankan. Wow, kombinasi yang begitu mengerikan dari Dewa. Iya susah banget pastinya. Karena target dari Dewa ini lumayan banyak. Tuh, lucu banget ya kalau dapat turtle sekarang ya. Iya tuh Iya. perfect turtle. Perfect turtle, iya. Wah ini berat sih buat RRQ. Mereka juga prioritas farmingnya sekarang masih
lumayan susah karena resource aja udah nggak ada. Ya, karena tadi kalau kita lihat ya di bagian top lane itu cuma berdua. Cuma ada Super Ken yang langsung diganyang tentunya dengan kehadiran dari Mueza. Sementara ada beberapa member dari RRQ juga di bagian bottom lane. Jadi mereka kayaknya kebagi dari job desk-nya. Mungkin ada yang pengen cover Super Toy, tapi di bagian top lane juga purple buff-nya up. Sementara itu adalah objektif untuk Super Ken. Sehingga purple buff-nya sekarang walaupun berhasil untuk di-secure, tapi lihat bagaimana zoning yang dilakukan sama Dewa. Semakin liar lagi di area jungle dari RRQ dengan keuntungan 6.800 gold. Wah ini makanya di pressure lagi pastinya ya. 7.000 dipegang. Idok juga di depan susah banget berikan inisiasi karena ya dia bisa dimakan. Ya, targetnya rata-rata punya Purify kan. Battle Slash! Begitu baik tadi seperti dari Kin. Tapi shutdown tercipta, zaman pos dan langsung dikeluarkan pula. Di area belakang dengan satu lagi pergelaran Federal Rise Rank. Namun sekarang Wing by Wing menyelamatkan Pilot Requiem langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Jolin tertinggal, Jolin! Kehilangan serangan balik dari RRQ. Ya lumayan dalam pastinya ya. Dan react dari RRQ Hoshi yang akhirnya membalikan keadaan. Tapi Radit overkill ya. Ada Radit overhit. Bukan dong. Panas dong. Kalau mikir keras bro. Benar. Ini udah ada ekspresi kayak mungkin ketika base-nya lagi dikejar tadi kan dengan Final Slash. Dan trade-nya adalah Kin yang tumbang. Tapi buat teman-teman jangan lupa juga nih untuk kunjungi MPLAD X streamer kita Radit Sikat guys, Overkill. langsung ke Radit overkill. Dit, Absen bang, aku bang, aku bang. Dit, ya Allah King, dia manggilnya King kan ya? King. King. Ya Allah King. Kenapa Ya, nangis, nangis mulu, nangis. nangis mulu. Iya, Nangis. udah gede. Ya. Nangis mulu. Oke, tapi untuk 5.000 ini pelan-pelan ya. Tadi 7.000 kan? 7.000. Sekarang udah turun lagi dan RRQ Hoshi akhirnya bisa dapetin kesempatan untuk yaitu. Makanya momentum Sabar kan. dulu. Karena balik lagi Super Ken punya damage di late game, Super Toy juga punya damage di late game. Apalagi kalau misalkan main dari depan. Idok ini dia. Oke, ada satu bantingan. Mueza menjadi korbannya. Apakah mereka akan mendapatkan hasil begitu maksimal? Karena untuk sekarang tersisa 3 player saja di area dari luar itu sendiri. Tapi Dolin dia masuk lewat pintu yang berbeda. Dolin dia hadir. Siapa yang akan menjadi targetnya? Mencoba untuk bisa mendapatkan karena beberapa player. Dan itu dia ada YSK yang menjadi korban. Namun di area belakang, Super Ken dan juga dari Toy-nya bekerja sama untuk bisa mengantarkan damage tersisa sepertinya untuk mereka berdua. Dipukul mundur oleh Dewa. Ya sebenarnya udah berhasil untuk bisa coba makan depan ya. Dimana Muezanya yang tumbang. Tapi react dari Dewa United udah langsung juga ke arah belakang dari RRQ. Wah, Holy 3 Crystal. orang loh. Ya, dan maybe. Waduh. Menyelesaikan item damage yang mematikannya tentunya. Langsung di push dan Oke, juga sambil ngelor. sakit banget. Maybe. Damage macam apakah itu? Dan jangan kamu sekali-sekali menginjak zaman Force lawan. Itu dia. Slow effect berkelanjutan Efek slow-nya 40%. jahat. Jahat banget ditambah lagi dengan Holy Crystal juga nih yang akan membuat damage dari Maybe. Sentuhannya, Chrono Dash-nya juga akan mematikan. Iya. Di push di bagian mid lane. Biar nanti Lord-nya bergerak ke area tengah. Dan sekarang bersamaan dengan Gold yang kembali lagi ketarik sama Dewa. 6.400. Set untuk sekarang bagi RRQ hanya bisa defense. Mencoba pick off. Harus hati-hati karena salah target. Takutnya Kin bakal nge-react balik dengan Final Slash. Ya dan sebenarnya tadi yang udah dilakukan sama RRQ udah oke banget ya. Mereka sabar dulu tunggu Dewanya yang masuk dan akhirnya mereka bisa punish. Ya, makan Mueza tadi kan. Oke. Bahkan sekarang terlihat kali nih, 4 player ada di area bawah dan berlima berkumpul sudah. Hei, ada satu ranking size dropnya. Connect tadi karena Super Federasi yang ada di bagian belakang. Ada satu bantingan dilakukan tapi malah Idok yang menghilang. 4 player mencoba untuk bisa bertahan. Zaman Force di bagian bawah masih tercipta. Ada satu lagi. Spine Migration, Pilot Requiem tadi sepertinya belum dikeluarkan. Mereka mencoba untuk bisa masuk jauh lebih dalam lagi. Ya karena Lordnya juga masih ada dan satu wave di arah tengah akan dihantarkan kembali. Oke, apa yang akan terjadi Bang? Udah mau interview Bang, tapi sepertinya keinginan seperti itu pun tidak akan diberikan oleh Dewa karena Dewa ingin mendapat kemenangan. Mereka masuk jauh lebih dalam ke dalam area defensive yang dimiliki oleh RRQ. Masih ada wave minion, bahkan di area atas, tapi base-nya coba lihat base-nya. Selesai sudah. 2-0 untuk Dewa, congratulations. Dewa United yang akhirnya kembali menampar RRQ Hoshi. Satu leg tanpa kemenangan match pun. Dan Dewa United, agresivitas yang tidak terbendung di game yang kedua membuat di 11 menit 51 detik selesai. 8 kekalahan di leg yang pertama. Tersisa 8 match yang akan menanti RRQ di leg yang kedua. Itu adalah tantangan selanjutnya bagi RRQ karena setelah 2-0 dari Dewa,
Dengan ini mereka belum mendapatkan kemenangan pun untuk di 8 match awal. Dewa anyway, mereka memaksimalkan potensial early game mereka, menggagalkan metode pick off dari Idok, dan bermain tanpa memberikan nafas sama sekali. Mereka tahu bahwa Yishun Shin Granger adalah ancaman di late game. Mereka tahu bahwa nanti maybe bisa saja ditarget, tapi mereka tidak membiarkan hal tersebut. Mereka men-shutdown dari early game. Yes, sentimental match pastinya untuk Okta juga ya. Yang akhirnya membuat dirinya cukup bersinar di 2 game yang kita lihat juga. Dan berkali-kali comms yang dilakukan oleh Dewa. Apa yang coba untuk mereka lakukan berimpact maksimal. Ya, kalau kata Coach Red, no. No, tadi tangan. No. No. Tadi